Bab 6. Zikir yang tidak lagi meminta izin. Pada suatu titik dalam perjalanan batin, zikir tidak lagi hadir sebagai sesuatu yang harus diingatkan. Ia tidak menunggu waktu khusus, tidak bergantung pada suasana, dan tidak memerlukan kesiapan lahir. Zikir semacam ini muncul bukan karena perintah, melainkan karena kebutuhan terdalam jiwa. Seperti seorang musafir yang telah lama kehausan, ia tidak lagi berpikir untuk minum, karena minum telah menjadi satu-satunya kemungkinan untuk hidup. Zikir yang hidup saat tubuh terlelap adalah zikir yang telah sampai pada tahap ini. Ia tidak meminta izin untuk hadir, karena ia adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Zikir yang masih bergantung pada usaha seringkali terasa berat, seolah hati harus dipaksa untuk mengingat. Namun zikir yang telah menyatu dengan kesadaran tauhid justru terasa ringan, bahkan menenangkan. Ia tidak menguras tenaga batin, melainkan mengembalikannya. Ketika seseorang sampai pada tahap ini, mengingat Allah bukan lagi kewajiban yang ditunaikan, tetapi rumah tempat jiwa kembali. Maka ketika tidur datang dan semua kendali dilepaskan, zikir itu tidak ikut terlepas. Ia tetap tinggal menjaga denyut batin agar tidak tercerabut dari pusatnya. Ada kehalusan yang membedakan zikir yang dipaksakan dengan zikir yang hidup. Zikir yang dipaksakan masih terasa sebagai aktivitas, sedangkan zikir yang hidup adalah keadaan. Ia hadir seperti kesadaran bahwa diri ini selalu diawasi, selalu ditopang, dan selalu berada dalam genggaman kasih yang tidak terlihat. Dalam keadaan tidur, ketika manusia tidak mampu mengingat apapun, zikir yang telah menjadi keadaan akan tetap bekerja. Bukan sebagai suara dalam kepala, melainkan sebagai rasa aman yang tidak membutuhkan penjelasan. Para arif menyadari bahwa zikir yang tidak lagi meminta izin adalah anugerah yang lahir dari kejujuran panjang. Ia tumbuh dari banyak momen kecil ketika hati memilih kembali kepada Allah, tanpa paksaan, tanpa janji dunia, dan tanpa tuntutan rasa. Setiap kali hati berkata, "Aku butuh kepadamu," dalam diam, lapisan demi lapisan ego dilepaskan. Hingga suatu hari, zikir tidak lagi datang sebagai tamu, tetapi sebagai penghuni tetap. Bahkan ketika tubuh terlelap dan kesadaran lahir padam, penghuni ini tidak pergi karena ia bukan sekadar kebiasaan, melainkan kebutuhan roh. Jika engkau pernah merasakan bahwa di saat paling lemah sekalipun hatimu tetap terjaga dalam kepasrahan, itu adalah tanda bahwa zikir telah melewati batas usaha. Ia tidak lagi bergantung pada kekuatanmu, tetapi berdiri di atas penjagaannya. Inilah zikir yang paling lembut sekaligus paling kuat, karena ia tidak bisa dihentikan oleh tidur, tidak dipatahkan oleh lalai, dan tidak hilang oleh waktu. Dari sinilah makrifat mulai menampakkan wajahnya yang sejati. Bukan pengalaman luar biasa, melainkan kesadaran sunyi bahwa bahkan ketika engkau tidak mampu mengingat, engkau tetap diingat.